Akses video Ibu Siti, pertama klik yang di pencarian, kemudian kalian ketik di sini Siti Koryatun. Nah, kemudian udah ketemu kan, kemudian di enter atau bisa lewat grup ya. Kemudian kalian klik gambar ini, kemudian nanti tinggal pilih mau yang kelas berapa. Kok ini cuma sedikit ya, kalian bisa lihat di bagian video ini diklik. Nah, di sini nanti semua video akan tertampil tuh, banyak kan. Nah, kalian tinggal lihat, misalkan saya mau buka yang kelas 5. Saya buka. Nah, bagi kalian yang masih ada tulisan merah kayak gini, maka diklik padamkan yang warna merah ini. Kalau sudah begini, tidak perlu diklik lagi untuk video-video selanjutnya. Kalau misalnya mau buka, kemudian ada tanda lonceng, ini diklik sekali. Kemudian diklik yang semua. Nanti kalau ada video baru, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan di HP kalian. Kemudian bagaimana kalau misalkan ini gambarnya kok tulisannya nggak jelas, maka ini diklik sekali bagian sini, kemudian titik tiganya diklik. Nah, ini ada kualitasnya. Nah, ini dipilih yang minimal 240 atau 360. Semakin tinggi ke bawah semakin bagus kualitasnya, tetapi tergantung jaringan kalian. Paling enggak 240 lah diklik atau 360. Kalau 360 diklik selesai, maka di sini akan jelas nanti tulisannya. Oke, kemudian kalau ini kok kecil banget layarnya, ini bisa dimiringkan dengan cara klik sekali di sini, klik yang kotak ini. Nah, sekarang sudah bisa lebar begini, ya kan? Kalau mau dikembalikan, diklik sekali lagi, kemudian ada klik yang di sini. Jadi klik sekali di layar sini, baru diklik sini. Nah, udah kembali kecil kan? Kemudian diklik yang ini like, ini suka, ini tidak suka. Nah, kalau ini berarti tidak suka, maka klik yang kalau suka. Kalau misalnya kalian suka, klik yang di sini. Oke, kemudian untuk komen ada di bagian bawah sini, atau ada juga HP yang paling bawah sini komennya. Diklik di sini, silahkan komen gitu ya. Jadi cari yang paling bawah kalau misalnya nggak ketemu, atau di bagian atas biasanya di sini begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kabar kalian senantiasa sehat selalu. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mempelajari bab 4, bulan Ramadan yang indah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita lanjut memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan dan manfaat puasa Ramadan. Tentunya kalian masih ingat bahwa pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah wajib seperti berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Sholat tarawih adalah sholat malam sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar yang dikerjakan di bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan atau sunnah yang dikuatkan. Sholat tarawih disebut juga qiyamu Ramadan. Tujuan sholat tarawih untuk mendekatkan diri dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan sholat tarawih sebagai berikut. 1. Dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah sholat isya hingga menjelang subuh. 2. Jumlah rakaat dalam sholat tarawih yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah ada 8 rakaat ditambah witir. Akan tetapi
tidak ada batasan berapa rakaat sholat tarawih harus dilakukan. 3. Sholat tarawih 8 rakaat dapat dilakukan dengan 4 kali salam atau dengan 2 kali salam. Dan witir artinya ganjil. Sholat witir adalah sholat yang dilakukan sebagai penutup sholat dengan jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat. Selain sholat tarawih dan witir, kita dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran. Apa maksud bertadarus? Tadarus Al-Quran artinya memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil artinya membaca Al-Quran dengan tepat dan benar, sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid yang benar serta tidak terburu-buru. Selain tadarus Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa keutamaan bersedekah? Keutamaan bersedekah antara lain: 1. Dapat menghapus dosa. 2. Mendapat naungan di hari akhir. 3. Membebaskan dari siksa kubur. 4. Memberi keberkahan pada harta. 5. Menghilangkan sifat kikir dan bakil. 6. Menumbuhkan sifat suka menolong. 7. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 8. Mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan lain-lainnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, tujuan puasa bagi setiap muslim yaitu mengantarkan seorang mukmin kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan berpuasa Ramadan karena secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi manusia dan kehidupannya. Apa manfaat puasa Ramadan? Manfaat puasa Ramadan diantaranya sebagai berikut. Pertama, sebagai wujud syukur kepada Allah. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Puasa melatih disiplin, yaitu dengan adanya ketentuan waktu memulai dan waktu mengakhiri puasa. 3. Puasa melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga. Kita mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihatnya. 4. Puasa dapat menyehatkan badan, yaitu membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Dengan puasa, tubuh dapat menghasilkan antioksidan yang dapat membersihkan zat-zat yang bersifat racun yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita makan. 5. Puasa melatih kesabaran dalam berbagai hal, misalnya menahan lapar dan haus. Sabar adalah sikap utama untuk sukses. Kita ingin sukses berprestasi di sekolah, maka harus sabar dalam belajar. Ingin sukses masuk surga, kita harus sabar menaati perintah Allah. Jadi ingin sukses di dunia dan akhirat harus menggunakan sikap sabar. Anak-anakku,
Hikmah pendidikan yang dapat diambil dari ibadah puasa adalah dengan berpuasa akan menumbuhkan sikap penyantun dan kasih sayang terhadap sesamanya, terutama terhadap fakir miskin. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah dan khilaf, tak lupa mohon maaf. Untuk tugas, kerjakan tugas mandiri 2, halaman 45, nomor 1 sampai 5. Tugas mandiri 3, halaman 46, nomor 1 sampai 5. Baiklah, mari pembelajaran ini kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.